Ya, kita lanjutkan kembali ya materi yang kedua mengenai globalisasi ya. Nanti akan kaitkan dengan tentang paragraf yang tadi Pak Agus share ya. Pertama, ini contoh menyimpan kalimat utama di bukunya halaman 72 ya. Buku kelas 6 halaman 72. Pertama, globalisasi mangrupa istilah ngeunaan ngaronjatna silih pakait pangabutuh sakumna masyarakat warga dunia dina kahirupan. Nah, sampai titik ini namanya kalimat utama. Ya. Satu kalimat ini adalah kalimat utama atau pokok pikiran atau gagasan. Ya. Nah, tema itu judul kecil adalah globalisasi. Ya, tema itu nanti bisa berubah tergantung nanti ketika kita memaparkan sebuah paragraf akan berubah nanti. Ya, tetapi kita ambil dulu di sini di halaman 72 temanya adalah globalisasi, kalimat utamanya adalah globalisasi mangrupa istilah ngeunaan ngaronjatna silih pakait pangabutuh sakumna masyarakat warga dunia dina kahirupan. Intinya globalisasi itu setiap negara seolah-olah tidak ada sekat, tidak ada batas ya. Ketika kamu misalnya umroh hari ini nge-share tuh misalnya lagi di mana gitu, udah tahu ketahuan ya. Itu namanya globalisasi ya, terutama globalisasi di bidang informatika ya, teknologi dan informasi paling luar biasa ya, meningkatnya ya. Istilah Sundanya ngaronjat. Nah, silih pikait saling berhubungan ya, kebutuhan masyarakat dunia, bukan masyarakat nasional lagi, masyarakat dunia ya. Nah, ini salah satu bentuk paparan. Nah, kemudian lihat lagi di halaman 73 masih satu paragraf nih. Tumarap dina pagaliwota segala urusan manusia ibarat antara hiji negara jeung negara sedenya geus aya teu aya watesna, tidak ada batasnya. Ku ayeuna globalisasi urusan kahirupan manusia leuwih mekar ya. Jadi globalisasi ini diharapkan kehidupan manusia itu lebih meningkat, lebih berkembang ya, lebih modern. Nah, pengaruh budaya harus bisa disaring, jangan langsung ditelan. Belum tentu pengaruh barat, pengaruh luar negeri masuk ke Indonesia itu bagus, belum tentu ya. Maka disaring oleh peraturan-peraturan yang ada ya, dengan Pancasila lah, dengan Undang-Undang Dasar lah, dengan yang lainnya ya. Jadi tidak ditelan bulat-bulat ketika ada pengaruh atau kebudayaan luar ya. Kemudian pada baris terakhir anu geus leuwih teu heula nyorang kemajuan di segala bidang. Jadi ini satu paragraf. Nah, sisa dari titik tadi sampai yang barusan itu namanya kalimat pendukung. Ya, kalimat sekunder. Ya, perlu dipahami itu. Dadaran itu pedaran atau narasi ya. Dadaran itu narasi atau penjelasan ya. Nah, ini kaitannya paragraf dengan bacaan ini globalisasi ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya Pak Agus akan menjelaskan mengenai manfaatnya globalisasi, kemudian positif dan negatifnya seperti apa, nanti lewat tatap muka kita terangkan ya. Tapi untuk mengisi ketika libur ya, mau tidak mau ini harus disampaikan supaya tidak ketinggalan. 2 kali pertemuan kan udah 2 jam ya, luar biasa tuh, ketinggalan kelas 6. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kamu tetap menyimak dengan baik ya, supaya tidak ketinggalan materi terutama bab semester 2 ya, yang ini. Lanjut.
halaman 77 ya di buku paket kalian. Halaman 77 ngeunaan kalimah barang. Ya, jadi kalimat yang isinya menceritakan tentang satu barang, ya, suatu barang itu disebut kalimat barang. Nah, termasuk manusia ini digosongkan ke barang nih, ke benda nih. Manusia, tumbuhan, hewan itu dimasukkan ke dalam kategori barang, ya, benda, bukan barang, benda, ya. Nah, jadi pola kalimatnya seperti biasa, ya. SPOK itu masih berlaku. Nanti kalau misalnya subjeknya ini tidak menjadi orang lagi, tetapi merupakan barang, ya. Kalimat-kalimat barang, subjeknya, predikatnya, subjek itu bahasa Sundanya jejer. Subjek itu bahasa Sundanya jejer, predikat itu caritaan, ya. Sama dengan kata barang, ya. Kalimat subjek dan predikatnya kalau dalam kalimat barang semuanya barang, ya. Contoh nih, ibuna dokter. Kalimat ibuna itu kecap barang tuh, ya. Dokter itu barang juga, termasuk dikategorikan barang. Jadi bisa diperjelas dengan kata ibuna teh dokter. Nah, ada kata itu, jadi kalimat barangnya kelihatan, ya. Dua-duanya kalimat barang. Ulangi lagi, halaman 77. Wangun eta kalimat-kalimat sanggeus dirucatnya eta ibuna dokter. Subjek ibuna kecap barang, caritaan dokter kecap barang. Bisa diantepkeun, bisa dimantapkan memakai kata teh. Jadi ibuna teh dokter. Nah, ini teh di sini artinya tidak ada arti, hanya untuk memantapkan atau menjelaskan sebuah kalimah barang, ya, kalimah barang. Itu tambahannya untuk kelas 6. Mudah-mudahan kamu tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, tetap tenang, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.